8 Kabupaten Tapanuli Selatan akan melakukan demonstrasi kos tekstual modul 2.3 praktek coaching supervisi akademik. Perkenalkan, saya Susi Aryani Siregar dari SMA Negeri 20 Sipiro. Saya Abida Rotua dan Ria dari Universitas Al Muara Batang Toru. Saya Luciana Simamora dari SMP Negeri 3 Batang Angkola. Saya Fajar Sidik dari SMK Negeri 1 Tantom Angkola. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Oh ya Bu Susi, nanti akan melakukan proses coaching hari ini ya? Iya Pak, benar Pak. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu dengan Ibu, boleh ya Bu? Boleh Pak. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nantinya juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Boleh. Mungkin sebelum melakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh ya Bu? Boleh Pak, boleh. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Untuk proses coaching kali ini Pak, ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu? Terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu. Di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi yang lebih spesifik? Sebenarnya ada 2 kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak untuk coaching kali ini. Yang pertama itu adalah mendengarkan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Jadi ada 2 ya Bu? Iya. Yang akan Ibu kembangkan untuk lebih spesifik lagi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya itu apa sih? Untuk coaching kali ini, indikator ketercapaiannya adalah bahwa nanti pada saat proses coaching berlangsung, saya ingin si coach itu nanti bisa menemukan solusi Pak atas permasalahannya. Selain itu, saya ingin coach itu nantinya bisa menemukan cara atau langkah terhadap masalahnya itu Pak. Jadi indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu. Nah, baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu selesai kita akan ngobrol kembali ya Bu. Baik Pak. Silakan Bu. Selamat siang Bu Lucy. Ya, selamat siang Bu. Gimana kabarnya Bu? Sehat Bu Lucy. Bu Lucy sehat Bu? Oh, saya sehat Bu. Saya dengar Bu Lucy ada yang mau diceritakan ya Bu Lucy? Iya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah Bu. Kita ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya Bu Lucy. Kira-kira apa yang mau diceritakan Bu Lucy? Ya Bu, saya melihat di sekolah saya itu siswa belajar dengan rasa bosan. Itu karena saya amati rekan-rekan guru itu melakukan pelajaran monoton, dan mereka menggunakan metode belajar ceramah. Padahal kan bisa mereka memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia, dan juga mereka bisa membawa anak didik belajar di luar ruangan, tetapi mereka tidak ada perubahan. Banyak media pembelajaran yang tidak dipakai dan tidak memiliki inisiatif untuk melakukan pengembangan, baik menggunakan sarana dan prasarana serta media yang ada di sekolah. Jadi mereka melakukan metode pembelajaran begitu aja Bu, tanpa ada perubahan sama sekali. Gitu ya Bu ya. Berarti di sekolah Bu Lucy masih banyak guru yang melakukan pembelajaran yang kurang bervariatif gitu ya Bu? Iya betul Bu. Pembelajarannya dengan metode ceramah begitu aja terus. Jadi siswa terlihat monoton dan malas belajar di dalam ruangan. Jadi mereka nggak antusias belajar di sekolah ya Bu. Baik Bu. Kira-kira apa yang ingin Bu Lucy dapatkan dari percakapan kita kali ini?
Saya itu pengen adanya perubahan gitu loh Bu. Perubahan setidaknya sedikit demi sedikit akan terlihat di sekolah saya. Contohnya cara pembelajarannya itu lebih diubah ke arah yang lebih baik, menggunakan metode atau model serta pemanfaatan media yang ada, baik sarana dan prasarana yang disediakan oleh sekolah Bu. Iya ya Bu Lucy, berarti Bu Lucy ingin ada perubahan dalam diri rekan-rekan Bu Lucy dalam proses mengajar, begitu ya Bu? Ya betul Bu. Nah, Bu Lucy, perubahan seperti apa yang Bu Lucy harapkan dari rekan-rekan guru? Nah, perubahan yang saya mau itu Bu, mereka maunya menuju ke hal yang lebih baik lagi seperti penggunaan metode, model, dan strategi yang bervariasi serta pemanfaatan media dan sarana prasarana yang ada di sekolah Bu secara maksimal. Karena kan sudah disediakan tetapi tidak dimanfaatkan Bu. Oh, berarti pembelajarannya itu kurang bervariatif ya Bu ya? Nah, kalau pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang levelnya kan 10. Jadi kalau misalnya di sekolah Ibu kira-kira levelnya berapa? Ya mungkin Bu kalau di level 5 lah bisa dibilang ya Bu ya. Karena masih banyak yang perlu diperbaharui walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan serta menggunakan sarana prasarana sekolah. Dan juga mereka perlu melakukan pengembangan diri baik menggunakan pemanfaatan teknologi dan juga sebagian besar masih belajar begitu aja terus menggunakan metode ceramah atau satu arah dan tidak memaksimalkan sarana prasarana yang telah disediakan Bu. Iya ya Bu ya. Baik Bu. Kira-kira nih level berapa sih yang ingin Ibu lihat perubahan dari rekan-rekan guru di sekolah? Sepertinya nggak terlalu signifikan langsung ke 10 ya Bu ya. Karena sedang ada usaha di sini, saya hanya menginginkan perubahan hanya di level 7. Dan mungkin masih banyak guru yang sebenarnya pengen antusias tapi bingung cara melakukan perubahan tersebut. Iya. Kalau sudah begitu, nah sekarang langkah-langkah yang akan Ibu lakukan itu apa untuk membantu guru-guru di sana melakukan perubahan? Mungkin yang pertama saya akan mendiskusikan permasalahan ini kepada rekan-rekan guru. Mungkin mereka pengen ada perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian kalau ada guru yang pengen ada perubahan itu, mungkin saya akan melakukan pendampingan terus. Akan ada mentoring Bu. Oh seperti itu ya Bu. Jadi Ibu akan melakukan mentoring ya. Nah, kemudian selain mentoring ya Bu, kira-kira strategi lain untuk melakukan perubahan itu ada nggak Bu? Sepertinya kalau untuk mencakup skala besar gitu Bu, saya akan melakukan pelatihan ataupun workshop biar semua guru ikut terlibat Bu. Baik, kira-kira Bu, tadi ada pelatihan, kemudian juga ada workshop. Nah, kira-kira untuk saat ini yang nyaman atau yang bisa dilakukan itu yang mana Bu? Kayaknya lebih prefer ke mentoring dulu ya Bu ya, karena mentoring ini kan sasarannya pengen ada perubahan gitu. Jadi kalau ada pelatihan kan nanti itu sasarannya guru-guru dan tuntutan dari sekolah akan pelatihan tersebut. Jadi sebenarnya belum ada kemauan secara sendiri. Saya pengennya melakukan mentoring ini benar-benar, yaitu melakukan adanya perubahan dari dalam dirinya ataupun inisiatifnya Bu. Baik Bu, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu untuk melaksanakan kegiatan mentoring ini? Saya punya teman sih Bu, yaitu jago IT. Mungkin nanti saya meminta bantuan dari Bapak itu, yaitu Bapak Ridwan Rambe. Saya akan menyamakan konsep dulu dengan Bapak Rambe. Kemudian nanti akan ada kolaborasi di antara saya dengan Bapak itu melakukan mentoring tersebut. Sehingga nanti sasarannya itu tepat tujuan ya Bu ya. Iya ya Bu. Baik Bu. Nantinya Bu Lucy berarti akan mengadakan kolaborasi ya dengan rekan guru, kemudian mengadakan kolaborasi juga dengan teman-teman sefrekuensi. Nah sekarang kita ini sudah berada di penghujung waktu ya Bu ya. Dari percakapan ini apa sih yang Ibu dapatkan? Saya ada sedikit gambaran ya Bu ya. Bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah saya khususnya, memberikan dampak terbaik buat rekan-rekan, juga memberikan perubahan dalam penyampaian materi kepada siswa. Dan mungkin nanti yang saya ambil dari situ cara mentoringnya,
Karena semua itu bisa dilakukan dengan cara mentoring yang terbaik lah untuk rekan-rekan guru juga, Bu. Oh, itu sudah luar biasa sekali sebenarnya Bu Lucy. Saya sebenarnya sudah tidak sabar menunggu cerita Ibu ketika sudah melakukan mentoring. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu ya Bu. Nanti mungkin di lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih ya Bu Lucy. Iya, Bu. Setelah mendengarkan arahan dari Ibu akan keluh kesah saya ya Bu ya, itu membantu saya menemukan solusi. Baik Bu Susi, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, tadi semua berjalan dengan lancar Pak. Nah, Alhamdulillah setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu Susi. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat melakukan coaching tadi? Baik Pak, terkait coaching yang saya lakukan tadi, selama coaching saya sudah melakukan alur tirta Pak. Jadi saya mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga tidak lupa menggali potensi dari si coaching untuk menemukan solusi atas permasalahannya Pak. Baik Bu Susi, sudah berhasil ya Bu melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan ya Bu Susi. Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coach, kemudian Bu Susi juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Ibu juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach, agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah kelihatan fokus terhadap coach. Situ Ibu sudah ada present atau kehajaran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa. Apa yang Ibu sudah pastikan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh ya Bu Susi, satu lagi, untuk ke depannya kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Oh iya Pak, untuk kedepannya ada yang ingin saya kembangkan lagi. Saya ingin mengembangkan dan mendalami serta memahami alur tirta Pak, untuk melakukan coaching supaya nanti untuk coaching selanjutnya akan lebih baik lagi Pak. Baik Bu, luar biasa ya Bu. Ibu akan mendalami lagi alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depan. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi juga menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini ya Bu. Terima kasih kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Gimana kabarnya Bu Abrida? Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik Bu Abrida, saya dengar Ibu Abrida mau menyampaikan sesuatu ya, mau menceritakan apa ya Bu? Begini Pak, saya mau menceritakan permasalahan apa yang ada di sekolah saya. Kita ada waktu 15 sampai 20 menit. Ya Bu, silahkan Ibu mau menceritakan apa saja, silahkan. Gini Pak, sekolah saya itu saya melihat siswanya memiliki rasa bosan ketika belajar di sekolah. Karena setelah saya amati, rekan-rekan guru itu melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan cara berceramah. Padahal kan mereka itu bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah, misalnya menggunakan infokus, terus ada lapangan sekolah yang luas, dan di depan sekolah itu ada ruang lingkup yang luas yang dijadikan sebagai media pembelajaran. Tetapi rekan-rekan guru tidak mengadakan suatu inisiatif untuk menggunakan sarana atau media yang ada di sekolah. Mereka tetap menggunakan pembelajaran yang gitu-gitu aja di sekolah. Padahal siswa itu sekarang kan harus melakukan pembelajaran yang berbeda di sekolah. Gitu, Pak. Baik, berarti maksud Ibu Abrida di sekolah Ibu masih banyak guru yang mengajar yang masih menggunakan metode yang membosankan dan masih kurang variatif ya Bu? Betul, benar Pak, dengan cara yang berceramah gitu-gitu aja. Setelah saya tanya sama siswa, gimana pembelajarannya ini? Males Bu, kayak gitu-gitu aja. Mereka nggak antusias belajar di sekolah. Baik Bu Abrida, kira-kira apa yang Ibu Abrida ingin dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya pingin Pak ada perubahan gitu dalam sedikit terlihat dalam
pembelajaran sekolah saya. Mungkin dengan menggunakan metode, model, atau pemanfaatan media yang ada di sekolah, atau pemanfaatan sarana prasarana yang sudah disediakan oleh sekolah, Pak. Berarti Ibu Afrida ingin rekan-rekan di sekolah itu bisa mengajar dengan perubahan-perubahan yang lebih baik dalam proses mengajarnya, ya Bu? Ya begitu, Pak, menuju perubahan yang lebih baik seperti penggunaan metode, model bervariasi, terus memanfaatkan media sarana yang ada di sekolah dengan memaksimalkan secara maksimal sekolah gitu, Pak. Baik. Berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya, Bu? Nah, pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu levelnya 10 ya, Bu? Nah, kira-kira untuk di sekolah itu levelnya itu sudah sampai di mana, Bu? Menurut perkiraan Ibu? Ya, mungkin kalau di level 5 kali ya, Pak. Karena saya masih banyak itu rekan-rekan guru yang masih yang belum memanfaatkan sarana prasarana sekolah, di mana mereka belum menggunakan teknologi. Nah, kalau mereka mau menggunakan teknologi, misalnya PowerPoint, atau sebagian besar itu masih menggunakan ceramah, terus tidak memaksimalkan sarana prasarana dengan menggunakan media atau metode yang gitu-gitu aja, Pak. Nah, kira-kira Ibu Afrida menginginkan rekan-rekannya mendapatkan level mana, Bu? Sepertinya nggak terlalu banyak sih, Pak. Kita kan sedang berusaha nih untuk perubahan, walaupun tidak signifikan, setidaknya perubahannya saya ingin sih, Pak, di level 7. Karena di sini masih banyak guru senior yang sebenarnya mereka antusias tapi bingung bagaimana cara memulainya dan seperti apa. Nah, kira-kira langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk melakukan perubahan pada rekan-rekan guru Ibu di sekolah? Mungkin yang pertama, Pak, saya akan mendiskusikan permasalahan ini kepada rekan-rekan yang ingin ada perubahan dalam pembelajaran. Terus kalau ada guru yang ingin ada perubahan, mungkin saya akan melakukan adanya pendampingan terus atau melakukan mentoring, Pak. Seperti itu ya, Bu, melakukan mentoring. Selain mentoring, kira-kira apakah ada strategi lain, Bu, yang dapat Ibu lakukan untuk melakukan perubahan pada rekan-rekan Ibu? Sepertinya kalau skala besar itu dilakukan, mungkin saya akan mencoba dengan adanya pelatihan atau workshop gitu, Pak, untuk semua guru. Baik, kira-kira Ibu tadi ada pelatihan ya, dan juga workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini, yang lebih nyaman untuk dilakukan itu metode strateginya, yang dilakukan itu yang mana gitu? Kayaknya lebih prefer ke mentoring dulu ya, Pak. Karena mentoring ini yang sasarannya kepada guru yang akan mengadakan yang ingin perubahan. Kalau pelatihan nanti, mungkin kalau sasarannya itu tuntutan dari sekolah, tetapi sebenarnya belum ada kemauan secara sendiri untuk sana gitu, Pak. Tapi kalau mentoring ini, mungkin benar-benar guru itu mau melakukan dan ingin melakukan perubahan, gitu, Pak. Ya. Baik, kira-kira di sekolah ini siapa yang bisa membantu Bu Afrida untuk melakukan mentoring ini, Bu? Saya punya teman yang jago IT. Mungkin nanti ibu itu bisa membantu saya untuk menyamakan konsep dulu seperti apa dengan Ibu Febriani. Kemudian akan membantu saya melakukan mentoring tersebut sehingga nanti sasarannya lebih banyak guru yang terlibat di dalamnya. Baik, Bu. Berarti Bu Afrida akan mengadakan kolaboratif ya dengan rekan guru yang lain, dengan teman-temannya, frekuensi. Nah, sekarang kita sudah penghujung acara nih. Dari percakapan ini apa sih yang sudah Ibu dapatkan? Saya ada sedikit gambaran, Pak, bagaimana saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya memberikan dampak kepada rekan-rekan untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa. Mungkin nanti saya ambil cara mentoring untuk saya lakukan. Dengan cara mentoring ini yang akan saya terapkan di sekolah, Pak. Wah, saya sudah tidak sabar menunggu cerita lagi dari Bu Afrida. Sudah melakukan mentoringnya. Ya, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya, Bu. Percakapan kita mungkin nanti lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih ya Bu Afrida atas kesempatannya dan waktunya. Terima kasih Pak Fajar telah mendengarkan cerita keluh saya dan membantu saya untuk menemukan solusi saya. Semoga kita bisa bertemu lagi ya Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore Bu, silakan.
Assalamualaikum Pak Fajar. Waalaikumsalam Bu Susi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Pak Fajar, saya dengar Bapak mau cerita sesuatu ya Pak? Iya benar Bu. Sebenarnya saya ingin menceritakan permasalahan yang ada di sekolah saya Bu. Baik Pak, saya ada waktu sekitar 15-20 menit. Kalau Bapak mau cerita, silakan Pak, diceritakan saja. Begini Bu Susi, di sekolah saya ini saya melihat siswanya itu kayak seperti bosan untuk belajar di sekolah, karena setelah saya amati ternyata rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan cara berceramah, padahal kan mereka itu bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah, misalkan menggunakan infocus. Terus itu kan juga ada lapangan yang luas, atau ada di depan sekolahnya itu ada bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Tapi rekan-rekan guru tidak memiliki inisiatif untuk melakukan hal itu, sehingga mereka tetap aja menggunakan pembelajaran yang gitu-gitu aja, sehingga itu banyak siswa yang bosan melakukan pembelajaran di sekolah. Baik Pak, berarti di sekolah Pak Fajar ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya Pak ya? Iya benar Bu, pembelajaran dengan cara berceramah gitu-gitu aja. Setelah saya lihat mereka tanya sama siswanya gimana sih pembelajarannya, ya gitu Bu, males kayak gini, jadi mereka itu nggak antusias untuk belajar di sekolah. Baik Pak, kira-kira apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita ini? Saya itu menginginkan adanya perubahan gitu Bu. Perubahan setidaknya sedikit terlihat tuh ada perubahan di sekolah, cara pembelajarannya lebih diubah sedikit, mungkin dengan menggunakan metode atau model atau pemanfaatan media yang ada di sekolah, atau pemanfaatan sarana-sarana yang sudah disediakan oleh sekolah. Jadi Bapak Fajar ingin adanya perubahan dari rekan guru untuk merubah cara mengajarnya. Benar Bu. Nah Pak Fajar, perubahan seperti apa yang Bapak harapkan dari rekan-rekan guru? Ya perubahan pembelajaran yang lebih inovatif lah Bu, variatif, misalkan menggunakan metode-metode yang yang bervariasi, terus pemanfaatan media pembelajaran, media sarana yang ada di sekolah dengan secara maksimal. Karena disitu kan sudah disediakan Bu, tapi kurang dimanfaatkan, sehingga kasihan juga Bu, banyak barang-barang yang sudah disediakan oleh sekolah namun tidak digunakan. Iya Pak. Berarti pembelajaran yang bervariatif ya Pak Fajar. Pembelajaran yang bervariatif itu kalau dibilang itu idealnya level 10 ya Pak ya. Ya. Terus kira-kira kalau di sekolah Bapak itu levelnya sudah level berapa? Ya mungkin kalau kita buat perbandingan ke level, masih level 5 ya Bu, karena masih banyak, walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan sarpras di sekolah, dan sudah melakukan pengembangan diri, baik memanfaatkan teknologi, menggunakan PowerPoint dan seterusnya. Tapi sebagian besar juga masih belajarnya gitu-gitu aja, masih menggunakan ceramah, terus tidak maksimalkan sarpras menggunakan media dan metode pembelajarannya gitu-gitu aja Bu, terhadap perubahan. Oh, baik Pak. Kira-kira harapan Bapak nih, level berapa yang ingin Bapak lihat perubahan dari rekan-rekan guru Bapak? Harapan saya Bu, tidak muluk-muluk kali ya Bu, karena kita sedang berusaha untuk adanya perubahan, walaupun tidak signifikan ataupun tidak secara drastis, setidaknya ada perubahan sedikit lah. Pengennya sih di level 7 aja, karena di sini banyak juga guru yang sebenarnya ingin atau mempunyai antusias tapi bingung cara untuk memulainya seperti apa. Iya baik Pak. Kalau sudah begitu, sekarang langkah-langkah yang Bapak akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan pembelajaran itu seperti apa Pak? Mungkin yang pertama saya akan mencoba berdiskusi dengan rekan-rekan yang menginginkan adanya perubahan dalam pembelajarannya. Kemudian kalau ada guru yang ingin memang melakukan perubahan dirinya, mungkin saya akan melakukan pendampingan. Terus juga mungkin melakukan mentoring. Ya, seperti itu ya Pak ya. Berarti dengan melakukan mentoring. Terus selain dengan melakukan mentoring, ada lagi nggak strategi yang Bapak lakukan untuk melakukan perubahan terhadap rekan-rekan Bapak? Sepertinya kalau biar ada mencakup skala yang besar gitu Bu, bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau mengadakan workshop di sekolah. Maksudnya biar semua guru itu merasa wajib untuk mengikutinya, seperti itu. Baik Pak, nanti ada pelatihannya dan juga workshopnya gitu ya Pak ya. Nah kira-kira
workshop ini dilakukan pada saat ini kan, kalau workshop kemudian pelatihan, antara keduanya mana yang dilakukan, yang bisa dilakukan untuk saat ini, yang nyaman dilakukan untuk saat ini? Kayaknya yang lebih prefer untuk saat ini adalah ke mentoring dulu ya Bu, karena kalau yang mentor ini kan sasarannya adalah adanya perubahan. Jadi kalau pelatihan ini kan nanti dia sasarannya lebih besar, karena tuntutan dari sekolah kan ada pelatihan, tapi sebenarnya belum ada kemauan secara sendiri gitu. Saya pinginnya melakukan mentoring ini bagi yang benar-benar mau saja Bu, yang guru-guru yang ingin melakukan perubahan. Baik Pak, terus kira-kira siapa yang dapat membantu Bapak untuk melaksanakan mentoring tersebut? Nah, kebetulan Bu, saya punya banyak teman yang jago IT. Mungkin nanti saya bisa meminta bantuan mereka untuk menyamakan konsep dulu dengan rekan saya, seperti apa model mentoring yang mereka butuhkan. Nanti di situ kita akan membantu melakukan mentoring tersebut, sehingga nanti sarannya lebih banyak gitu, lebih banyak bercampur atau banyak pesertanya gitu. Baik Pak, berarti nantinya Bapak Fajar akan mengadakan kolaborasi ya Pak dengan rekan guru yang lain. Benar. Iya, dan juga dengan teman-teman sefrekuensi. Nah, kita sudah di penghujung waktu nih Pak. Kira-kira dari percakapan ini apa yang sudah Bapak dapat? Saya hanya punya sedikit gambarannya Bu, ya gambarannya bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya itu pada memberikan dampak positif kepada rekan-rekan untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi atau proses pembelajaran terhadap siswa. Mungkin nanti saya akan ambil yaitu dengan cara mentoring. Untuk saat ini yang bisa dilakukan dengan cara mentoring. Itu sudah luar biasa sekali Pak ya. Saya sebenarnya nggak sabar menunggu Bapak menceritakan bagaimana prosesnya pada saat Bapak melakukan mentoring. Nanti lain waktu mungkin kita dapat ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya atas waktu dan kesempatan dari Bapak. Iya, terima kasih juga ya Bu Susi telah mendengarkan cerita. Kalau kesal saya dan membantu saya untuk menemukan solusi sama-sama ya Bu. Semoga kita bertemu lagi ya Bu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Ya.